Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pendidikan Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari mudah kita pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku semuanya yang Pak Haji sayangi, ya, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Ya, yang pertama kisah keteladanan Nabi Daud, yang kedua Raja Talut, yang ketiga Raja Jalut, yang keempat mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Oke, kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Ayahnya bernama Yisya. Beliau adalah generasi ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berasal dari keluarga Bani Israel. Silsilah bapak beliau berlanjut dari Nabi Ishak alaihi salam, putra dari Nabi Ibrahim, yang kita sebut adalah Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, dari putranya Nabi Ismail dan Nabi Ismail, Nabi Ishak itu keturunannya itu nabi-nabi. Ya, Nabi Ishak itu dari Nabi Bani Israel. Ya, kalau Nabi Ismail itu untuk ke daerah Mekah yang sampai keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Daud alaihi salam ketika mulai dewasa. Nabi Daud alaihi salam dan dua kakaknya ikut berperang melawan pasukan Jalut dari Palestina yang menjajah Bani Israel. Karena berhasil mengalahkan Jalut, Nabi Daud alaihi salam dinikahkan oleh Raja Talut dengan putrinya yang bernama Mikyal, yang sangat setia oleh Nabi Daud alaihi salam. Akhirnya Nabi Daud dinobatkan sebagai Raja Bani Israel oleh Raja Talut ketika masih berusia kurang dari 30 tahun. Beliau kemudian menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kerajaan. Dan ketika usia 40 tahun Nabi Daud menerima risalah kenabiannya dan Allah memberikannya kitab Zabur kepada Nabi Daud sebagai pedoman untuk umat-umatnya. Ya, jadi Nabi Daud itu sebagai seorang raja yang disebut kalau di Israel, ya, itu Baitul Maqdis, tempat untuk sembayangnya orang Yahudi. Ya, Nabi Daud alaihissalam wafat pada usia 100 tahun 6 bulan. Raja Talut, ya, Raja Talut adalah raja Bani Israel. Ya, Talut adalah seorang raja yang berbadan kuat, pandai dan mahir dalam berperang, dan selalu berani menegakkan kebenaran sampai akhir Talut dinobatkan sebagai raja di Bani Israel. Tugasnya memerangi raja yang jahat dan zalim, yaitu Jalut yang menjajah Bani Israel. Ketika Raja Talut maju ke medan perang melawan pasukan Raja Jalut dan Nabi Daud alaihissalam ikut berperang pada usia 9 tahun. Banyak sekali ujian ketika itu dari pasukan yang berjumlah 80.000 kemudian menyusut menjadi 319 orang. Karena keberanian dari Raja Talut dan Nabi Daud alaihi salam, walaupun beliau Nabi Daud ini masih terlalu muda, tapi karena keberaniannya dan atas cinta kepada Allah, akhirnya beliau dapat mengalahkan Raja Jalut dan pasukannya, sehingga Nabi Daud dijodohkan oleh Raja Talut karena Raja Talut ini, ya, merasa bangga dengan Nabi Daud, ya, karena keberaniannya. Akhirnya Raja Talut menjodohkan, ya, putrinya dan lalu dinobatkan, ya, sebagai ganti Raja Talut, yaitu Raja Bani Israel menggantikan Raja Talut Nabi Daud alaihissalam. Nah, Jalut adalah seorang raja
lawannya ya. Kalau Raja Talut itu dia berani dan benar, kalau ini yaitu raja yang kejam dan jolim. Ia selalu mengusir orang-orang dari kaum Bani Israel di negaranya untuk meninggalkan rumahnya dan tidak segan-segan memukulnya. Ia seorang penguasa di negara antara Mesir dan Syam. Ia meninggal ketika melawan tentara Talut setelah Nabi Daud berhasil menghilangkan nyawanya. Mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam dikenal sebagai orang yang ahli dalam strategi perang. Selain itu beliau juga dikenal sebagai orang yang mempunyai suara yang sangat bagus dan merdu tanpa dinilai oleh seorang juri. Dan beliau juga terkenal sebagai nabi yang selalu menjalankan ibadah puasa sampai separuh umur beliau, ya, yang kita sebut yaitu puasa Daud. Beliau puasa 1 hari lalu buka 1 hari, ya, itu namanya puasa Nabi Daud. Sebagai seorang muslim harus meneladani sikap para rasulnya, terutama meneladani sikap Nabi Daud alaihissalam yang selalu ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berani, ya, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tuh Nabi Daud alaihi salam. Selain beliau rajin ibadah dan ikhlas, beliau juga pemberani untuk menegakkan agama Allah. Tugas PAI 1 kelas 5, ya, merangkum kisah kehidupan Nabi Daud secara singkat dikerjakan di buku tulis saja. Nah, itu aja ya yang dapat Pak Haji pelajari, yang Pak Haji sampaikan, ya. Semangat terus belajarnya walaupun dari rumah dan jaga terus kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.